Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data range di Kotlin. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang array ya, di mana array itu digunakan untuk menampung data yang lebih dari satu. Nah, kadang-kadang kita ada kebutuhan yang pengen nampung data yang isinya cuma angka, tapi angkanya berurutan. Contohnya misalnya dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 1000. Nah, pertanyaannya, kalau kita bikin dalam bentuk array, itu kan capek banget ya. Capek, kita harus masukin satu-satu gitu. Kita bikin array-nya 100, terus dimasukin angkanya dari 1 sampai 100. Itu kan capek banget gitu. Nah, untuk jenis-jenis kasus seperti itu, di Kotlin itu ada tipe datanya, namanya adalah range. Jadi, range itu kadang kita ingin membuat array yang berisi data yang angkanya berurutan. Jadi, berurutan tuh bisa naik, contohnya dari 0 sampai 100, atau dari 1 sampai 100, atau dari 100 sampai 0 mungkin ya, yang turun. Atau bahkan bisa 1 sampai 100, tapi juga kenaikannya misalnya kelipatan 5. Nah, seperti itu. Itu kita bisa gunakan tipe data range. Jadi kalau membuatnya pakai array kan capek ya. Jadi datanya sedikit ya agak susah gitu ya. Jadi kalau misalnya Kotlin itu udah mendukung tipe datanya range dan digunakan untuk kebutuhan seperti ini. Nah, cara membuatnya di Kotlin itu untuk tipe data range itu cukup mudah. Cukup menggunakan tanda titik 2. Titik-titik ya. Bukan titik 2, sorry. Titik-titik 2 kali. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya mau bikin range dari 0 sampai 10, maka saya pakai 0 titik-titik 10. Maka ini adalah range dari 0 sampai 10. Saya pengen 1 sampai 100, 1 titik-titik 100. Maka ini adalah range dari 1 sampai 100. Cukup mudah kan? Nah, ini contohnya. Saya mau bikin range, contohnya dari 0 sampai 1000. Nah, bayangin kalau kita mau bikinnya pakai array, itu susah banget. Kalau kita pakai range, itu cukup satu baris, udah kelar. Oke, untuk lebih enak, kita langsung praktekkan. Saya close dulu. Kita bikin file baru, namanya range. Oops, sorry. Saya bikin main function, terus di sini file range. Sama dengan, misalnya, saya mau dari 1 sampai 100. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya print range, hasilnya seperti ini, 1 sampai 100. Nah, perlu diingat kalau range itu enggak seperti array ya, dimana kita bisa ngakses datanya kayak range.get itu nggak ada. Jadi range ke 0 gitu, itu tuh nggak ada. Emang range itu kebutuhannya emang sebenarnya bukan buat nampung data dari 1 sampai 100, tapi nanti kebutuhannya untuk ngelakuin perulangan. Nanti akan saya bahas di bagian perulangan. Sekarang nggak akan saya bahas dulu tentang itu. Nah, ini operasi-operasi yang didukung di range, tipe data range. Jadi, operasinya berbeda sama si array. Kalau array itu kan tadi ada get, ada set gitu ya, ada size. Nah, di sini beda. Di sini operasi untuk range itu ada beberapa. Contohnya di sini saya masukkan beberapa. Yang pertama count. Count itu untuk mendapatkan total data di range. Jadi kalau misalnya totalnya ada 100 ya nanti count-nya akan keluar 100. Habis itu ada contents, itu mengecek apakah terdapat value tersebut. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin range dari 1 sampai 100, kita bisa ngecek misalnya apakah 20 itu ada di dalam range ini atau enggak gitu. Nah, terus untuk first itu digunakan untuk mendapatkan nilai awal, last itu nilai akhir, dan step itu kenaikannya. Nah, selain itu, tadi kan range-nya naik ya, itu kita bisa juga membuat range-nya itu terbalik. Contohnya kayak pakai operasi down to. Tapi untuk lebih enak biar kita praktekin dulu aja ya. Jadi kita coba-coba dulu aja. Jadi di sini misalnya range.count untuk melihat berapa banyak, range.contents misalnya 50 sama contents 200. First-nya, last-nya sama step-nya. Nah, ini kalau saya running kita lihat hasilnya. Count-nya 100 dari 1 sampai 100 ya, betul.
Habis itu konten 50 bener, true hasilnya. Jadi ini return value-nya true. Konten 200 ini false karena emang tidak ada. Terus range.first-nya itu 1. Jadi ternyata si range-nya itu awalnya dari 1. Ininya 100 bener last-nya. Dan step-nya 1. Jadi kenaikannya itu 1. Jadi bener ya. Oke, gimana kalau misalnya kita mau yang tadi? Range terbalik. Kalau terbalik, kita tidak pakai titik-titik, tapi pakainya down to. Jadi 1000 down to 0. Contohnya, kita bisa balik di sini. Ini saya komen ya, biar nggak hilang. Nanti teman-teman jadi bisa lihat di source code-nya. Nah, ini misalnya 100 down to 1, seperti ini. Nah, kalau saya running lagi, hasilnya sama. Jadi ini 100, sama, true, karena ada 50, false, nggak ada 200, 100, first-nya jadi 100 ya. Jadi kebalik, kalau tadi kan 1. Last-nya sekarang 1. Terus ini step-nya, ini negatif 1, karena dia turun 1-1. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa kebalik juga. Nah, atau kadang-kadang kita pengen kenaikan step-nya itu lebih nggak cuma 1 ya. Contohnya kayak pengen 2, atau saya pengen angkanya ganjil doang, misalnya angkanya genap doang, itu kan kenaikannya harus 2, seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan di belakangnya step berapa kenaikannya. Termasuk yang down to pun bisa, step berapa. Nah, oke, kita langsung praktekkan. Di sini misalnya step 2. Kalau kita running lagi, hasilnya harusnya berbeda. Nah, ini 50 datanya. Kenapa? Karena kan kenaikannya 2222 ya. Jadi, nggak lagi 111. Jadi, harusnya datanya emang harusnya ada 50. Nah, ini true, 50-nya ada. Nah, ini false, 200 nggak ada. Ini 100 bener. Ini last-nya 2. Karena mungkin 1 nggak naik ya. Kalau di 100 dikurang-kurang 2 terus, mungkin nggak nyampe ke 1 ya. Jadi nyampe terakhirnya adalah 2. Nah, setelah itu, keturunan step-nya itu negatif 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa gunakan range untuk membuat data yang kumpulan angka dari berapa sampai berapa, terus kita bisa turun atau naik, dan juga step-nya, kenaikannya atau penurunannya bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau. Oke, mungkin sekian tentang bukan tipe data range ya. Next-nya kita akan bahas tentang operasi matematika di Kotlin.